teman-teman, jangan lupa sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Selamat menyaksikan, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di Prodi Pendidikan Agama Islam di kelas PAI 6H. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu dari mata kuliah Masailul Fiqih dengan dosen pengampu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pernikahan atau perkawinan beda agama. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agama masing-masing. Karena di Indonesia adalah masyarakat pluralistis dalam beragama, yang terdiri dari agama samawi maupun agama ardi. Yang dimaksud dengan perkawinan antara orang yang berlainan agama di sini ialah perkawinan orang Islam atau pria atau wanita dengan orang bukan Islam, pria atau wanita. Dengan kata lain, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan non-muslim biasanya juga sering disebut dengan perkawinan campuran. Yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatu khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Wala 'abdun mu'minatu khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kita ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, yaitu perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajarannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu ada beberapa pendapat hukum perkawinan beda agama. Itu ada 3 macam. Yang pertama, perkawinan antara seseorang pria muslim dengan wanita musyrik. Yang kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim. Selanjutnya, adapun dampak negatif dan positif dari perkawinan beda agama. Berikut ada beberapa macam yang akan saya sebutkan, atau beberapa macam, yaitu dampak negatif dan dampak positif dari perkawinan beda agama. Baiklah, yang pertama kita akan membahas yaitu dampak negatif dari perkawinan beda agama. Yang pertama yaitu perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut kita itu salah. Yang kedua, rasa tidak aman. Yang ketiga, anak akan kebingungan dalam hal pendidikan agama. Karena kenapa? Karena mereka melihat perbedaan keyakinan dan cara beribadah terhadap kedua orang tuanya. Yang keempat, yaitu akan berpotensi terhadap konflik perbedaan rumah tangga
rumah tangga akan perbedaan pendapat, akan adanya perbedaan pendapat antar agama. Yang kelima yaitu perpindahan agama, bisa terjadi adanya pengaruh agama dengan kehidupan rumah tangga. Yang keenam yaitu status anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah tidak sah dan hanya memiliki hukum perdata. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dampak positif perkawinan beda agama. Ada berapa sih dampak positif dari perkawinan beda agama? Ada ya dampak positif dari perkawinan beda agama? Ada, yaitu ada dua. Yang pertama, bagi anak yang dibesarkan dengan orang tua beda agama adalah anak itu menjadi lebih memiliki sikap toleransi yang tinggi dibandingkan dengan anak yang hidup atau berada di dalam lingkungan keluarga orang tua yang satu agama. Yang kedua, anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang beda agama atau berbeda agama, anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang mempunyai atau memiliki atau menghargai perbedaan, tidak fanatis atau fanatik, tidak ekstremis dan anarkis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu perkawinan beda agama menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanafi berpendapat tentang perkawinan beda agama yaitu yang pertama, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau musyrik. Hukumnya adalah haram atau mutlak. Yang kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Hukumnya adalah mubah. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan suhufnya, dan orang yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Yang ketiga, menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiah yang ada di dar al-harbi hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid atau kerusakan yang besar. Yang keempat, perkawinan dengan wanita ahlul kitab dzimmi hukumnya adalah makruh tanzih. Alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab dzimmi ini menghalalkan minum arak dan menghalalkan daging babi. Yang kedua yaitu menurut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mempunyai pendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat. Yang pertama yaitu menikah dengan kitabiah hukumnya adalah makruh, baik dzimiyah, wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negara yang tunduk pada hukum Islam, maupun harbiyah. Namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiah ini akan mempengaruhi wanita harbiyah ini, akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya yaitu agama Islam, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, menikah dengan kitabiah hukumnya adalah boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak atau metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sa'ad al-Zari, yaitu menutup jalan yang mengarah kepada kemafasadatan. Jika dikhawatirkan kemafasadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan. Yang ketiga, menurut pandangan mazhab Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, yang pertama, karena Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Israel dan bukan bangsa lainnya. Yang kedua, lafal min qablikum,
umat yang sebelum kamu pada surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan pada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini, yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Quran diturunkan. Tugasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Quran diturunkan tidak termasuk, yaitu Yahudi dan Nasrani kategori ahlul kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qablikum. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai menurut pandangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab. Menurut pandangan mazhab ini, bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi rasul. Selanjutnya kita akan membahas yaitu ijma' para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim. Adapun hikmah larangannya itu perkawinan antara orang Islam dan pria, larangan orang Islam pria atau wanita dengan orang yang bukan Islam pria atau wanita selain ahlul kitab ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab, percaya pada malaikat, dan percaya pula kepada hari kiamat. Sedangkan orang musyrik atau kafir pada umumnya tidak percaya pada semua itu. Bahkan juga mereka mengajak orang-orang sudah beragama atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpindah agama agar masuk ke dalam agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, cukup sampai di sini. Yumkin kafaitu bihadza iza wajadat khata'at wal khalaqat minni. Summa salam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.